berdasarkan pengembangan investigasi kami sudah menyampaikan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM kembali menarik obat-obatan sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol melebihi batas normal. Total ada 73 jenis obat sirup dari 5 perusahaan yang telah ditarik izin edarnya. Langkah ini merupakan upaya pemerintah guna mencegah terjadinya penyakit gangguan ginjal pada anak. Sebelumnya, ada 3 perusahaan farmasi yang produk obat sirupnya tercemar etilen glikol dan dietilen glikol. Ketiga perusahaan itu adalah PT Yarindo Pharma-Tama, PT Universal Pharmaceutical Industries, dan PT Avi Pharma. Kini deretannya bertambah panjang dengan total 5 perusahaan yang ditarik oleh BPOM. Yang terbaru adalah PT Samko Pharma dan PT Siupros Pharma. Kepala BPOM RI, Penny Kalukito mengatakan penarikan obat sirup mencakup seluruh gerai industri farmasi besar, pedagang besar, kemudian apotek, instalasi farmasi, rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Berikut ini daftar lengkap 73 obat sirup yang ditarik izin edarnya oleh BPOM. Nah, pada hari ini sampai dengan saat ini Badan POM berdasarkan pengembangan investigasi kami sudah menyampaikan penjelasan publik ya sebelumnya tentang adanya pencabutan izin edar sirup obat produksi PT Yarindo Pharma-Tama, PT Universal Pharmaceutical Industry, dan PT Avi Pharma, dan juga pencabutan dari cara produksi obat yang baik. Itu adalah bentuk penegakan hukum dengan sanksi administrasi yang merupakan otoritas dari Badan POM pertama yang kami lakukan, kemudian kami kembangkan untuk aspek pidananya ya. Kalau ada aspek pidana maka memang kedeputian di Badan POM ya kedeputian bidang penindakan yang akan meneruskan bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Nah, ini cerita tentang EDG dan EG saya kira dipahami semua oleh media ya bahwa karena Badan POM terus melakukan intensifikasi penelusuran sumber bahan baku pelarut untuk produk-produk yang terkonfirmasi dengan adanya pencemaran tersebut. Saya harus baca ya karena biar nggak ada yang terlewat yang dikaitkan dengan kompleksitas yang kita hadapi ya, dan memastikan semua yang terkait ya dengan adanya cemaran pada produk jadi sirup tersebut itu betul-betul bisa kita kenai sanksi ya, kita bisa teridentifikasi, kemudian tentunya dilakukan sampling pengujian, terkonfirmasi adanya bukti dan segera dilakukan penegakan hukum. Sesuai dengan ketentuan cara produksi obat yang baik, bahan baku yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan ketat, mulai dari sumber perolehannya, yaitu dari pemasok dan produsennya dari bahan baku tersebut, dan mutu dari bahan baku yang harus sesuai dengan standar dan persyaratan ya sebelum dihasilkan menjadi obat jadi yang aman dan bermutu. Dan ini adalah sudah ada ketentuan dan standar tersebut dalam sertifikat cara produksi obat yang baik yang sudah diberikan kepada para produsen ya, dengan tentunya dengan pencermatan dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan POM bersama-sama. Jadi ini adalah sudah ada surat izin untuk memproduksi ya, artinya apabila tidak memenuhi ketentuan yang ada ya berarti ada sanksi yang bisa kita berikan. Kemudian sebagian besar dari produk tersebut menggunakan pelarut propilen glikol yang memberikan indikasi kemudian adanya cemaran. Selanjutnya, ya, serangkaian pemeriksaan yang intensif telah dilaksanakan dalam rangka penelusuran distributor dari pemasok bahan baku pelarut propilen glikol ini yang sampai ke industri farmasi, ya, yang melakukan produksi sirup obat yang tidak memenuhi persyaratan yang sudah teridentifikasi. Jalur distribusinya memang panjang, ya, dari importirnya melalui beberapa distributor bahan kimia dan pedagang besar hingga bahan baku tersebut sampai ke industri farmasi. Jadi kami berdasarkan dokumen-dokumen yang kami miliki tentunya jalur distribusi tersebut dicermati satu demi satu, ya, kemudian kami lakukan sampling dan pengujian. Jadi memang harus satu-satu kita cermati, ya, karena memang tidak selalu semuanya bisa kita dapatkan dengan mudah, ya. Nah, demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.